Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima dan menyampaikan wahyunya kepada umat beliau. Keberadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Itu poin pertama dalam muqaddimah terkait dengan bertabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Poin kedua, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di tengah umat beliau tidak terbatas di masa hidup beliau, tetapi juga berlaku di masa sepeninggal beliau dan seluruh manusia dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian mereka adalah umat beliau. Dengan kata lain, umat beliau sebagai hamba-hambanya dapat menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di sisi mereka dengan berselawat kepada beliau, dengan bertawassul melalui beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bertabarruk melalui jejak-jejak suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mari kita simak sebuah riwayat di dalam kitab Musnad Ad-Darimi atau yang dikenal dengan Sunanud Darimi karya Imam Ad-Darimi. Al-Juz'ul Awal, juz pertama, terbitan Darul Mughni, Riyadh, halaman 227. Di sini Imam Ad-Darimi membawakan sebuah riwayat. Haddatsana Abul Jauza'i Aus bin Abdullah qala. Abul Jauza Aus bin Abdullah menyampaikan, qahata ahlul Madinati qahtan syadidan. Penduduk Madinah mengalami paceklik atau kekeringan yang sangat parah. Fasyakau ila Aisyata. Mereka mengadu kepada Aisyah. Faqalat, Aisyah berkata, "Unzuru qabran Nabi sallallahu alaihi wa alihi." Lihatlah kuburan Nabi. Faj'alu minhu kuan ila samai. Maka jadikanlah dari pusara suci beliau sebuah lubang yang terhubung ke langit. Hatta la yakuna bainahu wa bainas samai saqfun. Sehingga tidak ada sebuah atap yang menghalangi antara pusara suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan langit. Qala fafa'alu. Lalu mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Aisyah. Famutirna mataran hatta nabatal ushbu. Lalu turunlah hujan bagi kami hingga tumbuh rerumputan. Wasaminatil ibilu, dan onta menjadi gemuk. Hatta tafattaqat minasyahmi, hingga penuh dengan lemak-lemak dari saking gemuknya onta-onta itu. Fasummiya amal fatqi, maka tahun itu disebut dengan tahun kesuburan. Mari kita lihat komentar muhakkik kitab ini, Husain Salim Asad Ad-Darani. Di catatan kaki dia mengatakan rijaluhu thiqatun. Para perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya. Wa huwa mauqufun ala Aisyah. Artinya riwayat ini adalah dari para sahabat, salah satunya adalah Aisyah. Hadis mauquf adalah dari para sahabat Nabi, bukan sabda beliau, dan salah satunya adalah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah. Mari kita lihat penjelasan lainnya di dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari. Al-Juz' As-Sabi', juz ke-7, terbitan Darul Fikir, halaman 166. Penulis kitab ini Imam Zainuddin Al-Aini menerangkan, wa amma taqbilul amakin syarifati ala qasdi tabarruki. Adapun mencium tempat-tempat yang mulia dalam maksud bertabarruk. Wa kadzalika taqbilu aydiyas salihina wa arjulihim. Begitu juga mencium tangan orang-orang soleh atau bahkan kaki mereka. Fahuwa hasanun mahmudun bi'tibaril qasdi wan niyati. Hal itu adalah baik, terpuji dalam maksud mengambil keberkahan dari mereka. Waqad sa'ala Abu Hurairah al-Hasana radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwasanya Abu Hurairah meminta Al-Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi, ayyakshifa lahul makana alladhi qabbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, agar Al-Hasan menyingkapkan untuknya
bagian yang pernah dicium Rasulullah sallallahu alaihi wa huwa surratuhu, ialah bagian perutnya. Faqabbalahu tabarrukan bi asarihi wa dzurriyyatihi, maka Abu Hurairah menciumnya dalam maksud bertabarruk, mengambil keberkahan melalui jejak-jejak suci beliau dan melalui dzurriyyah beliau. Waqad kana Thabitun al-Banani la yada'u yada Anasin, diceritakan bahwasanya Sabit al-Banani tidak mau melepas tangan Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Wa yaqulu yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, inilah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa qala aidan wa akhbarani al-Hafidh Abu Sa'id bin al-Ala'i, dikabarkan oleh Abu Sa'id bin al-Ala'i, dia berkata, ra'aitu fi kalami Ahmad ibn Hanbal, aku melihat di dalam perkataan Ahmad bin Hanbal, fi juz'in qadimin alaihi khat ibnu Nasirin wa ghairihi minal huffadhi, di bagian naskah yang lama terdapat di dalamnya tulisan Ibnu Nasir dan lainnya. Annal Imam Ahmad su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, bahwasanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang mencium pusara Nabi, wa taqbili mimbarihi, dan mencium mimbar beliau. Faqala la ba'sa bidzalika, Imam Ahmad menjawab tidak apa-apa dengan demikian itu. Qala al-Hafidh Abu Sa'id al-Ala'i berkata, fa'arainahu lisyaikh Taqiyuddin ibn Taimiyah, lalu kami perlihatkan hal itu kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Fasara yata'ajjabu min dzalika, Ibnu Taimiyah merasa heran dengan demikian itu, yakni perkara mencium kuburan Nabi dan mimbar beliau yang dibolehkan oleh Imam Ahmad. Wa yaqulu, dan Ibnu Taimiyah berkata di halaman berikutnya, ajibtu Ahmada indi jalilun yaquluhu, aku heran dengan Ahmad, orang besar di mataku, mengatakan demikian itu. Hadza kalamuhu au makna kalamihi, apakah ini ucapan dia ataukah makna dari ucapannya. Wa qala, Abu Sa'id berkata, wa ayyu ajabin fi dzalik, apa yang mengherankan dalam masalah itu. Wa qad rawaina 'anil Imam Ahmad, kami meriwayatkan dari Imam Ahmad, annahu ghasala qamisan lisy-Syafi'i, bahwasanya dia, yakni Imam Ahmad, pernah mencuci baju Imam Syafi'i. Wa syaribal ma'a alladhi ghasalahu bihi, bahkan dia, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, pernah meminum air bekas cucian baju Imam Syafi'i. Wa idza kana hadza ta'dhimuhu li ahli ilmi, jika demikian pengagungan yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada ahli ilmu, fa kaifa bi maqadiris sahabati, bagaimana dengan kedudukan atau posisi para sahabat Nabi, wa kaifa bi asaril anbiya'i, dan bagaimana dengan jejak-jejak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari semua penjelasan yang telah kita simak tadi, kita melihat bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah menyuruh orang-orang untuk menjadikan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara dalam hajat mereka. Bukankah para sahabat pada masa itu dapat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang lain? Mengapa mereka datang kepada Aisyah? Lalu Aisyah menyuruhnya agar bertabarruk melalui pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah mengetahui bahwa makam suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi perantara untuk mendapatkan ijabah bagi doa-doa mereka. Dan riwayat yang telah kita simak tadi dapat menjadi petunjuk bagi siapa saja yang datang ke Madinah, hendaklah ia berziarah ke kubur Nabi dan berdoa di hadapannya. Jika bertabaruk melalui makam suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap musyrik dan bid'ah, tentunya Ummul Mukminin Aisyah tidak akan menyuruh para sahabat untuk berdoa di hadapan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertabaruk melalui orang-orang soleh, ulama, dengan mencium tangan mereka atau melalui jejak-jejak mereka
adalah hal yang diperbolehkan. Dan sekiranya bertabarruk ini dianggap syirik dan bid'ah, berarti telah menuduh Imam Ahmad bin Hambal melakukan kemusyrikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.